أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجدون. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah, dan mereka mensucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-7 namanya Al-A'raf, ayat 205 sampai ayat 206. Inilah salah satu munajatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Alam tasma' bi'adlika ya munai du'a'an min dha'ifin mubtala'in ghariqin fi biharil hammi hazanan asirim bidzunubi wa bil khata'i unadi bitadarru'i kulla yawmin mujiddam bittabahuli wad du'a'i laqad dhaqat alayya al-ardu turran wa ahlul ardi ma arafu dawai fakhud biyadi fa inni mustajirum bi'afwika ya azimu ya rajai ataituka bakian farham bukai haya'am minka akthara min khata'i wali hammun wa anta
lakashfun hammi walidaun wa anta dawa'u da'i wa aikidni raja'a fakultu rabbi raja'i an tuhaqqiqali raja'i hazani an tu'adzibani walakin aludu bihusni mannika ya raja'i tufaddilu sayyidi bil afwi anni fa inni fi bala'in mubtala'i. Tidaklah engkau mendengarkan dengan kekuatanmu, wahai Tuhan, yang menjadi kekuatan atas doa orang yang lemah, yang ditimpa musibah, yang tenggelam dalam lautan kebingungan penuh dengan keprihatinan. Aku menggapai dengan penuh noda dan dosa. Aku berseru dengan penuh tadarru' setiap hari, bersungguh-sungguh berdoa dan berdoa lagi. Sungguh sempit bagiku dunia ini, sementara penduduk dunia tidak mengetahui obatku. Maka ambillah tanganku, karena sesungguhnya aku memohon keselamatan dengan ampunanmu. Wahai Tuhan, yang jadi tumpuan harapanku, aku datang kepadamu diiringi derai air mata. Oleh karena itu, kasihanilah tangisanku. Karena malu kepadamu, aku terlalu banyak noda dan dosa kepadamu. Aku bingung, sedang engkau pembalas kebingunganku. Aku sakit, sedang engkau obat penawar sakitku. Ya Allah, bangkitkanlah aku dengan penuh roja. Aku katakan kepadamu, ya Tuhanku, akan harapanku, agar engkau memenuhi harapanku. Balasanku tiada lain kecuali engkau menyiksaku, akan tetapi aku berlindung dengan anugerahmu yang baik. Wahai tumpuan harapanku, engkau telah memprioritaskan junjunganku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan pemberian maaf atas diriku, karena sesungguhnya aku berada di tengah kemalangan yang menimpa diriku. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lamma ahbatallahu adama minal jannati ilal ardi hazina alaihi kulla syai'in jawarahu illa dhahaba wal fiddata fa auhallahu ilaihima inni jawartukuma bi'abdin min abidi thumma ahbattuhu min jiwarikuma fahazina alaihi kulla syai'in jawarahu illa antuma faqala ilahana wa sayyidana anta a'lamu annaka jawartana bihi wa huwa laka muti'un
falamma asaka lam nahzan alaihi fa Allahu ilaihima wa izzati wa jalali la u'izzannakuma hatta la yanala kullu syai'in illa bikuma. Rawahud Dailami. Yang dimaksud dengan ambillah tanganku adalah terimalah doaku atau usahaku ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihi salam dari surga ke bumi. Segala sesuatu yang ada di sekitar Nabi Adam alaihi salam berduka cita kecuali emas dan perak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada keduanya sebagai berikut. Sesungguhnya aku jadikan kamu berdua bertetangga dengan seorang hamba dari hambaku. Kemudian aku turunkan Nabi Adam alaihi salam bertetangga denganmu. Lalu bersedihlah segala sesuatu yang bertetangga dengannya kecuali kamu berdua. Lalu berkatalah emas dan perak itu, wahai Tuhan kami dan pelindung kami, Engkau maha tahu bahwa sesungguhnya Engkau telah menjadikan kami bertetangga dengan Nabi Adam alaihi salam saat dia dalam keadaan taat kepadamu. Maka ketika ia berdosa kepadamu, kami tidak bersedih lagi. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada emas dan perak sebagai berikut. Demi kemuliaan dan keagunganku, sungguh akan kami muliakan kamu berdua sehingga segala sesuatu tidak akan diperoleh kecuali karena kamu berdua. Hadis riwayat Ad-Dailami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah bi'idna biridhoillah. Alhamdulillah kami berada di Masjid Raya Islamic Center Surabaya untuk melaksanakan tugas suci dan mulia. Marilah kita bersama-sama senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan 5M. Apakah itu? Yaitu kita mencintai Al-Quran senantiasa untuk membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isinya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan seluruh ayat-ayat Al-Quran yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-7 namanya Al-A'raf ayat 205. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul beserta umatnya untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala atau berzikir kepadanya. Baik zikir itu dengan membaca Al-Quran, bertasbih, bertahlil, atau doa, ataupun pujian-pujian lain-lainnya menurut tuntunan agama, dengan tadarru' dan suara lembut pada setiap waktu, terutama waktu pagi dan sore, agar kita tidak tergolong orang-orang yang lalai. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menggariskan bagi kita adab dan tata cara berzikir atau menyebut nama Allah itu sebagai berikut.
Satu, zikir itu yang paling baik dilakukan dengan suara lembut, karena hal ini lebih mudah mengantar untuk tafakkur yang baik. Diriwayatkan bahwa dalam suatu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau mendengar orang yang berdoa dengan suara yang keras. Berkatalah beliau kepada mereka itu, "Hai manusia, kasihanilah dirimu. Sesungguhnya kamu tidak menyeru kepada yang tuli atau yang jauh daripadamu. Sesungguhnya yang kamu seru itu adalah Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Dia lebih dekat kepadamu dari leher unta kendaraanmu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, zikir itu dapat dilakukan dalam hati atau dengan lisan, karena zikir dalam hati menunjukkan keikhlasan jauh daripada riya dan dekat pada perkenaan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dapat dilakukan dengan lisan mengucapkan, dalam hati mengikutinya. Yang ketiga, zikir dapat pula dilakukan secara berjamaah dengan tujuan untuk mendidik umat Islam agar terbiasa melakukan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Nanti bisa dilihat di surat Ar-Ra'du mulai ayat 11 sampai ayat 28. Kemudian ayat 206, ini ayat yang terakhir di surat Al-A'raf yang kami sampaikan, kami kaji bersama para santriwan santriwati di lembaga pendidikan kursus Al-Quran di Islamic Center. Alhamdulillah, sampai hari ini kita sampai di ayat 206 yang dulu kita mulai dari ayat 1. Mudah-mudahan surat Al-A'raf ini surat ke-7 yang jumlahnya ada 206 ayat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang akhirnya bisa menumbuhkan cinta kita kepada Allah, cinta kepada Islam, dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa malaikat yang kedudukannya mulia di sisi Tuhan tiadalah merasa berat dan enggan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah manusia mencontoh ketaatan malaikat itu kepada Tuhan. Para malaikat itu selalu mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, dan dari menyembah berhala-berhala. Para malaikat sujud dan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini termasuk ayat sajadah yang pertama dalam Al-Quran. Disunahkan bagi orang Islam melakukan sujud setelah membaca atau mendengar ayat ini dibacakan. Abu Darda meriwayatkan sebagai berikut, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ayat ini salah satu ayat sajadah dalam Al-Quran. Riwayat Ibnu Majah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, berikanlah kejayaan kepada kami seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat ayah kami,
guru-guru kami dan seluruh para ustadz ustadzah di Lembaga Pendidikan Al-Quran Islamic Center dan juga para pendiri Masjid Islamic Center yang sudah wafat, para takmirnya, para jamaahnya, para ustadz yang mengisi kajian di Islamic Center ini yang sudah wafat, seluruh presiden kami, para menteri kami, dan juga para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah yang sudah wafat, anak-anak kami, dan juga bapak ibu wali murid semua yang sudah wafat, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami selalu untuknya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.